Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku siswa baru SMK Negeri 1 Gantiwarno memasuki hari kedua dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disingkat dengan MPLS. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang tata krama. Sebelumnya saya perkenalan diri saya terlebih dahulu. Nama ibu adalah Ibu Afriana Dwi Hastuti. Bu Afri di SMK Negeri 1 Gantiwarno mengampu mata pelajaran matematika. Kali ini Bu Afri akan menyampaikan materi tentang tata krama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya anak-anak sering mendengar tentang tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Di mana tata itu berarti adat istiadat atau aturan atau norma. Kemudian yang kedua, kata krama. Krama itu berarti sopan santun yang berlaku dalam pergaulan kita dengan manusia yang lainnya. Jadi, tata krama itu berarti aturan atau norma sopan santun yang berlaku atau disepakati dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, tata krama itu dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dari kita masih kanak-kanak, kita tentunya sudah diajarkan tentang tata krama oleh orang tua kita. Misalnya, dulu semasa kita masih kecil, itu pasti orang tua mengajari kita tentang bagaimana jika kita diberikan sesuatu oleh orang lain. Itu pasti kita diajari untuk berterima kasih. Kemudian bagaimana kalau kita menerima sesuatu dari orang lain. Itu pasti kita diajari dengan menerima dengan tangan kanan. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan sesuatu hal kesalahan, pasti kita diajari tentang bagaimana kita meminta maaf. Itulah tata krama yang dulu pernah diajarkan kepada kita dari orang tua kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal-hal yang sudah kita lakukan tersebut, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu, tata krama adalah sebuah kebiasaan yang dilahirkan dari pergaulan antar manusia. Semula tata krama berlaku di lingkungan yang kecil. Lama-kelamaan merambat ke lingkungan yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai manusia itu dengan dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe kedondong. Apa itu tipe kedondong? Tipe kedondong itu manusia yang dilihat dari penampilan luarnya itu sangat menarik, sangat halus, sangat lembut. Tetapi pada kenyataannya di hatinya itu tersimpan suatu sifat yang buruk. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe durian. Apa itu tipe durian? Manusia yang terlihat dari luarnya itu tidak menarik, tidak bagus, tidak cantik, tetapi di hatinya dia memiliki sifat-sifat yang menarik, yang terpuji, yang baik.
Makna tata krama itu sesungguhnya bukanlah seperti sebuah kedondong ataupun sebuah durian, karena keduanya sama-sama merugikan. Tata krama itu telah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa tata krama itu adalah suatu kebiasaan sopan santun yang telah disepakati dalam lingkungan kehidupan antar manusia setempat. Kemudian di sini Bu Afri akan lebih khusus membahas tentang tata krama di sekolah. Kenapa di sekolah harus ada tata krama? Nah, itu tentunya ada maksud dan tujuannya. Warga masyarakat di lingkungan sekolah itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah guru dan karyawan. Yang ketiga adalah siswa. Maka dari itu, di lingkungan sekolah itu perlu adanya tata krama agar nanti ada sebuah aturan yang mengatur tentang pergaulan antar warga sekolah. Maksud dan tujuan adanya tata krama di sekolah adalah: 1. Agar siswa bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat bersikap dan berperilaku untuk menumbuhkan sikap disiplin yang dapat menunjang tugasnya sebagai siswa. Kemudian yang ketiga, agar tercipta keharmonisan hubungan antara warga sekolah. Kemudian tata krama di sekolah itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, tata krama bergaul. Kemudian yang kedua, tata krama berpakaian. Kemudian yang ketiga, tata krama belajar. Dari 3 tata krama tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tata krama bergaul. Nah, dalam kehidupan di sekolah, anak-anak tentunya nanti akan bergaul dengan 1. Ibu kepala sekolah, kemudian dengan bapak ibu guru dan karyawan, kemudian dengan teman sama-sama siswa SMK Negeri 1 Gantiwarno. Tata krama bergaul ini yang pertama kita bahas dulu hubungan pergaulan antara siswa dengan ibu kepala sekolah maupun dengan bapak ibu guru dan karyawan. Bagaimana siswa harus berlaku atau berperilaku kepada ibu kepala sekolah maupun kepada bapak ibu guru dan karyawan? Nah, itu ada beberapa hal contoh dari tata krama siswa terhadap guru. Contoh tata krama siswa terhadap guru. 1. Bila berbicara yang sopan, tidak boleh melebihi batas keras suara bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, bila bertemu dengan bapak ibu guru memberi salam. Kemudian yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Jikalaupun terpaksanya harus memotong, maka silahkan mengucapkan kata maaf. Kemudian contoh yang keempat, itu anak-anak memperhatikan saat bapak ibu guru sedang berbicara dan tidak membelakangi atau melakukan urusan yang lain. Kemudian contoh yang kelima, anak-anak jika memanggil bapak ibu guru itu harus dengan kata-kata yang baik dan sopan. Tidak boleh anak-anak memanggil bapak ibu guru itu dengan sebutan halo bro, halo bos, itu nggak boleh. Tetapi harus dengan sebutan selamat siang bapak, selamat siang ibu, itu yang lebih sopan. Kemudian contoh yang keenam, itu anak-anak tidak boleh meludah di hadapan bapak ibu guru maupun karyawan. Kemudian yang ketujuh, anak-anak tidak boleh merendahkan bapak ibu guru. Itulah beberapa hal contoh tata krama siswa terhadap guru. Kemudian tata krama berikutnya itu ada tata krama siswa terhadap siswa. Contohnya 1. Pergaulan antara siswa itu
Yang pertama, anak-anak harus bergaul dengan baik, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai di antara kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kemudian saling menjaga, tidak membuat kegaduhan maupun keributan, tidak saling bertengkar. Jika ada suatu masalah itu diselesaikan secara baik-baik dengan musyawarah dan tidak membuka aib teman yang satu maupun teman yang lain. Jadi pergaulan antar teman, saya kira anak-anak sudah melakukan dalam pergaulan kehidupan di sekolah dari mulai dulu SD, SMP maupun di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Jadi silakan anak-anak besok ketika anak-anak sudah masuk di SMK Negeri 1 Gantiwarno, silakan bergaul dengan teman itu dengan pergaulan yang baik. Kemudian tata krama berikutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang tata krama pergaulan, kita lanjut dengan tata krama yang kedua, yaitu tata krama berpakaian. Adapun anak-anak nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan SMK Negeri 1 Gantiwarno, itu ada sebuah aturan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh anak-anak dalam segi berpakaian. Yang pertama, anak-anak berpakaian sesuai dengan seragam yang telah ditentukan, sesuai dengan aturan di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Kemudian yang kedua, anak-anak berpakaian dengan sopan, tidak boleh roknya terlalu pendek, tidak boleh celananya dibuat potongan celana pensil, itu tidak boleh. Jadi pakaian kemudian model itu harus mengikuti dengan aturan yang ada di. Kemudian berikutnya, untuk tata krama berpakaian ini juga nanti akan diatur bagaimana anak-anak itu menggunakan perhiasan. Jadi nanti khusus anak-anak putri nanti tidak boleh menggunakan perhiasan yang terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan anak-anak menggunakan perhiasan itu yang sewajarnya saja. Kemudian nanti anak-anak khususnya yang putra juga sama, itu tidak boleh mengecat kuku, itu juga tidak boleh. Kemudian silakan kalau kalian ganti baju itu di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka. Itu tadi contoh-contoh tentang tata krama berpakaian. Jadi nanti anak-anak ketika sudah masuk di SMK Negeri 1 Gantiwarno, silakan anak-anak memakai pakaian yang telah ditentukan, memakai pakaian yang telah diatur oleh SMK Negeri 1 Gantiwarno. Kemudian nanti akan lebih lanjut, nanti akan diatur dalam tata tertib SMK Negeri 1 Gantiwarno. Kemudian berikutnya untuk tata krama yang ketiga itu adalah tata krama belajar. Jadi nanti di SMK Negeri 1 Gantiwarno itu akan diatur bagaimana nanti tata tertib untuk mengikuti pelajaran di kelas, untuk mengikuti pelajaran di lab, atau untuk mengikuti pelajaran di bengkel. Walaupun nanti anak-anak akan melakukan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru mapelnya masing-masing, tetapi secara garis besar itu tata krama belajar di SMK Negeri 1 Gantiwarno itu diantaranya adalah: 1. Anak-anak masuk di kelas itu diharapkan 5 menit sebelum Bapak Ibu guru masuk kelas, anak-anak sudah berada di dalam kelas. Kemudian nanti dipimpin oleh Bapak Ibu guru, anak-anak berdoa, kemudian melaksanakan pembiasaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian silakan anak-anak mengikuti pembelajaran di kelas, di laboratorium maupun di bengkel itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan guru mata pelajaran masing-masing. Anak-anak tidak boleh gaduh di dalam kelas, tetap tenang. Silakan kalian menjaga ketenangan di dalam kelas agar suasana kelas itu
kondusif agar Bapak Ibu guru juga nyaman dalam menyampaikan materi kepada kalian. Kemudian jika kalian ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, alangkah baiknya kalian mengacungkan tangan kemudian berbicara atau matur kepada Bapak Ibu guru dengan kata-kata yang baik, bertanya dengan kata-kata yang baik, agar tercipta suasana yang kondusif di kelas dan kondisi belajar di kelas itu menjadi nyaman, sehingga anak-anak bisa menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu dengan nyaman juga. Kemudian sebelum waktu istirahat, anak-anak silahkan tetap berada di dalam kelas. Nanti anak-anak istirahat itu sesuai dengan tanda bel istirahat. Kemudian nanti setelah istirahat selesai, tanda bel berbunyi, nanti anak-anak silahkan masuk di dalam kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan tata krama belajar di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Sehingga nanti kegiatan KBM di SMK Negeri 1 Gantiwarno itu nanti akan diatur sedemikian rupa, dari anak-anak datang di sekolah sampai nanti anak-anak pulang kembali ke rumah itu akan diatur agar nanti jalannya kegiatan KBM di kelas itu bisa berjalan baik, lancar, kondusif, dan anak-anak bisa menerima ilmu dari Bapak Ibu guru itu secara cemerlang, secara cepat itu. Nah, itu tadi beberapa tata krama yang berlaku di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Saya ulangi kembali, tadi ada 3 tata krama yang diatur di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Yang pertama adalah tata krama pergaulan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Kemudian tata krama berpakaian dan tata krama belajar. Kemudian berikutnya akan kita lanjutkan nanti akibat apabila anak-anak itu melanggar dari tata krama di sekolah. Jadi tata krama di sekolah itu diharapkan itu nanti akan mampu menciptakan suasana kondusif di sekolah dan agar tercapai sesuatu yang akan kita harapkan. Jadi harapan Bapak Ibu guru, harapan anak-anak itu agar bisa tercapai, maka diadakanlah atau diaturlah sebuah tata krama. Apabila anak-anak nanti tidak melaksanakan tata krama tersebut, tentunya nanti akan ada akibatnya atau ada sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut itu nanti akan melalui beberapa proses. Proses sanksi itu yang pertama nanti adalah sanksi secara lisan. Jadi nanti anak-anak ketika melanggar itu Bapak Ibu guru itu akan mengingatkan kalian secara lisan. Kemudian yang kedua, sanksi secara tertulis. Jadi nanti kalau sanksi secara lisan itu tidak mempan, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan sanksi tertulis yang nanti akan melibatkan orang tua. Jadi nanti ada diketahui oleh orang tua. Kemudian yang ketika sanksi 1 dan sanksi 2 itu tidak diindahkan, nanti akan dilanjutkan sanksi yang ketiga, yaitu pemanggilan orang tua. Jadi nanti setelah orang tua mengetahui tapi tidak berubah, nanti orang tua akan dipanggil, akan didatangkan ke sekolah. Jadi nanti agar nanti ada komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Jika nanti orang tua dipanggil ke sekolah tetapi siswa juga belum melakukan perubahan, maka nanti akan dilakukan skorsing. Jadi nanti skorsing itu anak-anak dirumahkan, jadi belajar di rumah dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu, jika memang benar-benar belum bisa berubah, nanti anak-anak akan diberi sanksi tinggal kelas. Jadi nanti
kenaikan kelas itu nanti ada beberapa kriteria, salah satunya nanti adalah penilaian sikap. Nah, dari penilaian sikap itu nanti akan muncul bahwasanya anak-anak melanggar sebuah aturan atau sebuah tata krama. Nah, itu nanti akan muncul di sebuah nilai sikap. Jadi nanti ketika nilai sikapnya anak-anak itu kurang dari baik, maka nanti dimungkinkan anak-anak untuk tinggal kelas. Ya, itu tadi uraian materi tentang tata krama yang nanti kaitannya juga dengan tata tertib siswa di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Nanti ketika anak-anak sudah masuk dan sudah bertatap muka langsung di sekolah, nanti anak-anak akan disosialisasi tentang tata tertib SMK Negeri 1 Gantiwarno secara detail. Maka dari itu, ini adalah gambaran secara garis besar tata aturan tata krama yang berada di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Harapannya nanti anak-anak memiliki gambaran nanti kedepannya ketika anak-anak sudah masuk itu harus bersikap, bertingkah laku itu seperti apa. Itu mungkin secara garis besar sudah Bu Afri sampaikan. Mohon nanti anak-anak bisa koreksi diri masing-masing, apakah nanti anak-anak itu di SMK Negeri 1 Gantiwarno itu mau berproses dari yang mungkin kurang baik menjadi baik. Itu silahkan nanti semuanya bisa koreksi diri masing-masing. Dan tentunya di daftar ulang kemarin anak-anak juga sudah mengisi kesanggupan tentang mematuhi tata tertib di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Itu harapannya ketika nanti anak-anak sudah melanggar, nanti surat pernyataan itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan bukti bahwasanya anak-anak. Itulah uraian tentang materi tata krama dari Bu Afriana. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk anak-anak dan menjadi gambaran untuk anak-anak menjadi siswa peserta didik SMK Negeri 1 Gantiwarno. Demikian dari Bu Afriana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika ada sesuatu hal, monggo bisa dikomunikasikan dengan sekolah. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan Zazal SMK Negeri 1 Gantiwarno. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Nesaga Jaya. Ya, itu ya dari SMK Negeri 1 Gantiwarno, dari Bu Afriana cukup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga anak-anak bisa mencapai cita-cita yang telah diinginkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.